Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Sanjaya Putra dengan NIM 202253003 dan teman saya Muhammad Sultanul Arif Gading Saputro dengan NIM 202253033 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat game sederhana dengan software Greenfoot untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar pemrograman. Jadi kami membuat game dengan judul Pac-Man Rush. Game ini adalah game yang dirancang untuk memberikan pengalaman seru dan mengasyikan kepada para pemainnya. Dalam game ini, terdapat beberapa kelas yang memiliki peran penting dalam menjalankan permainan. Salah satu kelas yang ada dalam game ini adalah My World. Kelas My World memiliki peran untuk mengatur dan mengelola level permainan. Di dalamnya, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mempersiapkan tampilan dan elemen-elemen yang akan muncul pada level 1. Mulai dari karakter Pac-Man, objek tembok, objek poin, panel score, portal level, hingga karakter hantu. Metode prepare digunakan untuk memanggil elemen dan aktor yang akan muncul pada level 1. Selain itu, terdapat juga metode setup level yang berfungsi untuk mengatur perpindahan level saat karakter Pac-Man berhasil masuk ke dalam portal. Ketika permainan naik level, metode ini akan dijalankan dan pada level yang berbeda. Objek poin yang muncul juga akan berbeda. Terdapat juga metode increase level yang digunakan untuk menaikkan level pada saat permainan berlangsung. Setelah menjelajahi kelas My World, mari kita beralih ke kelas-kelas aktor dalam game ini. Salah satunya adalah kelas Ghost. Kelas ini memiliki peran sebagai hantu-hantu yang menjadi musuh utama dari Pac-Man di dalam permainan. Dalam kelas Ghost, terdapat variabel yang mengatur kecepatan dan arah pergerakan dari hantu. Metode ACT digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang terkait dengan pergerakan hantu, seperti memeriksa apakah hantu sedang berada di dekat tembok atau tidak, dan melakukan percepatan dari hantu. Terdapat juga metode change direction yang mengubah arah gerakan jika terjadi tabrakan dengan objek lain. Dalam metode Oddworld, terdapat logika yang memeriksa apakah hantu bersentuhan dengan tembok. Jika iya, maka hantu akan mengubah arah gerakannya dan juga kecepatan. Semua perintah yang ada di dalam kelas Ghost juga akan berlaku untuk kelas Ghost 2. Selanjutnya, mari kita fokus pada kelas aktor yang paling penting, yaitu Pac-Man. Pac-Man adalah karakter utama dalam permainan ini, dan pemain akan mengendalikannya. Kelas Pac-Man memiliki banyak sekali fungsi dan variabel yang terkait dengan karakter Pac-Man dan mekanisme dari permainan. Dalam kelas ini, terdapat pengaturan gambar untuk kondisi menang dan kalah, serta animasi dari karakter Pac-Man itu sendiri. Selain itu, terdapat variabel-variabel seperti nyawa, skor, poin yang dimakan, timer permainan, dan level permainan. Metode ACT di dalam kelas Pac-Man digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi lain yang terkait dengan pergerakan dan interaksi Pac-Man dengan elemen-elemen lain di dalam permainan. Metode Animate bertanggung jawab atas animasi karakter Pac-Man, di mana gambar karakter akan berubah setiap kali Pac-Man bergerak. Metode Pac-Man Move mengatur pergerakan Pac-Man berdasarkan input tombol dari pemain, mengubah posisi dan tampilan karakter. Metode ini juga mengatur percepatan Pac-Man dan memperlambat gerakannya jika bersentuhan dengan tembok. Kelas Pac-Man juga memiliki beberapa metode lainnya, seperti Detect Ghost, yang akan memutar efek suara ketika Pac-Man terluka, meletakkan Pac-Man kembali ke checkpoint awal, dan mengurangi nyawa dari Pac-Man. Metode Detect Portal digunakan untuk memindahkan Pac-Man ke level berikutnya jika dia memasuki ke dalam portal. Metode ini juga memutar efek suara dan mengatur timer dari permainan. Metode Eat Point menjalankan fungsi saat Pac-Man menelan poin, termasuk memutar efek suara, menghapus objek poin dari tampilan, meningkatkan skor, dan menambahkan waktu permainan. Metode Remove Life mengurangi nyawa dari Pac-Man, mengatur timer permainan, menampilkan status permainan,
dan menjalankan perintah untuk menampilkan layar kalah jika nyawa Pac-Man habis. Metode U-Win digunakan untuk memanggil gambar kemenangan, memutar efek suara kemenangan, dan menghentikan permainan. Tiga hal tersebut akan berjalan ketika pemain melewati level 3. Selanjutnya, metode Game Over memanggil gambar kekalahan, memutar efek suara kekalahan, dan menghentikan permainan jika nyawa Pac-Man kurang dari atau sama dengan kosong. Metode Show Status digunakan untuk mengatur tampilan status dari permainan, dan metode Update Timer yang mengurangi timer permainan dan melakukan penyesuaian jika timer habis. Itulah beberapa penjelasan tentang kelas-kelas dan fungsi-fungsi di dalam game Pac-Man Rush. Setiap kelas dan metode memiliki peranan penting dalam menjalankan permainan dan memberikan pengalaman seru kepada para pemain. Kami berharap permainan ini dapat menghibur dan menyenangkan para penggemar game Pac-Man di seluruh dunia.